bersama PUPR, sigap membangun negeri. Hai sahabat PUPR, senang sekali saya Riri Saramalia hari ini kembali lagi hadir tentunya dalam podcast Sigap Membangun Negeri, tentunya dipersembahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan di episode kali ini saya tidak sendirian karena saya punya narasumber, 2 orang narasumber yang luar biasa, sudah datang jauh-jauh dari Sumatera Selatan dan juga Jawa Tengah. Dan tentunya langsung saja kita akan sapa, sudah hadir di sebelah kiri saya tentunya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Basyarudin Ahmad. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah. Dan juga sudah bergabung bersama kita di depan saya sudah ada tentunya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Arif Jatmiko. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan semua yang menyaksikan hari ini sahabat PUPR semuanya juga dalam keadaan sehat. Dan yang pasti tentunya senang sekali saya bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian, dan juga mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh bapak-bapak ini memberikan informasi yang banyak untuk seluruh sahabat PUPR. Jadi jangan kemana-mana, tonton ini sampai dengan selesai ya. Dan juga tentunya kita juga berterima kasih karena sudah berkenan hadir dalam rangkaian acara tentunya memperingati Hari Perumahan Nasional 2022. Dan juga untuk mengawali episode kali ini dengan tema Best Practice Kolaborasi Stakeholder Penyediaan Perumahan, saya mau langsung bertanya kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Sumatera Selatan, yaitu Pak Basyar. Ya Pak Basyar, bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merancang program perumahan sehingga dapat berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat perekonomian Pak? Iya, memang ini berawal dari keterbatasan kewenangan kami ya menurut Undang-Undang 23. Karena kami di situ lebih mengedepankan pembangunan rumah tidak layak huni bagi apabila terjadi bencana atau relokasi pembangunan. Nah ini permasalahannya kalau nggak ada bencana ini. Makanya kami memutar otak untuk bagaimana mendukung programnya Pak Presiden, program 1 juta rumah. Maka kami memulai untuk menyukseskan waktu itu ada program pembangunan rumah dengan yang berskala besar. Pembangunan rumah 3.000 unit rumah untuk MBR. Tetapi kami juga berpikir ini MBR kok yang hanya kita pikirkan fixed income, sementara Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 itu kan untuk semua warga negara. Makanya kami juga sekarang sedang dalam proses juga memikirkan bagaimana MBR yang non fixed income. Nah, MBR non fixed income ini juga terbagi 2. Ada yang affordable, dia mampu seperti pemulung berdaya itu mampu. Gajinya 200 sampai 300 ribu per hari, itu mampu dia. Cuman dia tidak punya akses ke bank, itu akan kita bantu. Kemudian ada juga yang non fixed income yang tidak mampu. Dia tidak punya akses ke bank dan tidak mampu. Dan ini kebetulan terbantu sekali kemarin kita ada program untuk perumahan bagi penyapu jalan. Jadi mereka ini masyarakat ini yang penyapu jalan ini dia melalui koperasi membeli lahan tanah itu, kemudian kita bantu melalui Kementerian PU itu ada yang namanya program BSP-SPB. Itu ada 223 unit. Nah, ini terbantu sekali. Dan ini kan tidak memberi ikan, tetapi kita juga memberi pancing gitu loh. Masyarakat secara ikatan emosional mereka berjuang untuk membeli lahan. Kemudian pemerintah membantu. Nah, ini tepat sekali program ini dan ditunggu-tunggu. Kami sudah sepakat se-Indonesia melalui Jarkimnya, termasuk Pak Miko ini inisiasi awal di Jawa Tengah, kemudian ada horizontal learning di Sumatera Selatan. Itu kita sepakat untuk agar Kementerian PU menghidupkan kembali program BSP-SPB ini yang berguna sekali bagi masyarakat non fixed income yang tidak punya kemampuan. Dan bukan cilakanya lagi, dan ternyata
non fixed income ini itu persentasenya lebih banyak daripada yang fixed income. Ini yang perlu kita bantu. Seperti saya diskusi terus dengan Pak Miko, dia punya program juga, tapi non fixed income yang nggak mampu ini disebutnya miskin. Kalau kita masih kita haluskan non fixed income nggak mampu, itu mereka kita arahkan untuk kredit tanah dan ada bantuan rumah, itu yang diprogramkan dari Kementerian PU. Sayangnya program ini sudah di stop. Yang ada hanya BSPS peningkatan. Tapi kami melalui BSPS peningkatan kami sudah berhasil juga memfasilitasi, ada salah satu kota Lubuk Linggau dan juga Kabupaten Musirawas untuk guru honorer dan juga penggiat olahraga. Walaupun hanya PK, tapi alhamdulillah sekarang udah kebangun sebanyak 70 rumah ditambah 60 rumah. Oke, nah ini dari beberapa program perumahan yang tadi Bapak sebutkan, dari penyapu jalan, terus juga guru honorer gitu. Mungkin ada yang lain-lainnya lagi. Kira-kira ada program unggulan nggak sih di bidang perumahan untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri, Pak? Kami mencoba, kalau untuk perumahan, satu, di luar bantuan dari Kementerian PU yang BSPSPK, kita mencoba ada program gubernur untuk rumah tidak layak huni. Kemarin waktu ulang tahun RI yang ke-75 kita bangun 75 unit, itu dari non APBD. Jadi sumbangan dari OPD, sumbangan dari Basnas, sumbangan dari BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Dan di tahun ini kita ada melakukan pembangunan rumah untuk rumah tidak layak huni sebanyak 40 rumah, itu untuk masyarakat miskin di kawasan Kumuh. Dan ada program unggulan kita yang nanti juga kami akan berkolaborasi dengan Jawa Tengah untuk menggunakan Ruspin ya. Rumah instan ya. Rumah unggul. Rumah apa? Rumah unggul. Ya, rumah unggul instan ya. Jadi sekarang ini kami lebih fokus dengan rumah cetak ya, monolitik Dynahome yang hemat energi, hemat material, juga hemat air ya. Ini yang disebut dengan green and affordable housing yang disupervise oleh IFC dari Bank Dunia. Dan ini yang akan kami kembangkan, nanti baru kami kembangkan lagi yang Ruspin, karena Ruspin ini enak. Dia 18 di bawah, 18 di atas 2 tingkat, sehingga lahannya cukup 36 tetapi punya space lagi sekitar 6 meter. Bisa ke depan kalau di perkotaan kita buat nanti untuk agriculture ya, urban agriculture, untuk mereka usaha misalnya buat hidroponik dan lain sebagainya, untuk juga mendukung Sumatera Selatan mandiri pangan gitu. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Bashar. Nah, saya akan ke Pak Miko, tentunya kita ke Jawa Tengah. Nah, program 1 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia itu Bapak Joko Widodo di tahun 2015 ya Pak ya, tanggal 29 April, sudah 7 tahun berlalu. Nah, bagaimana Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program ini pada tahun 2021 lalu, dan untuk 2022 ini apa rencana Pemprov Jawa Tengah untuk selanjutnya? Terima kasih. Secara prinsip sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bashar bahwa tugas kita di daerah itu tidak bisa langsung gitu ya. Jadi apa yang kami lakukan di Jawa Tengah adalah mengintegrasikan program, mengkolaborasikan program, bagaimana kemudian program yang dilakukan Pemprov, yang dilakukan pusat, bahkan sebetulnya yang dilakukan oleh swasta dalam bentuk developer. Kami memang membangun, ada klinik gitu ya. Kami juga berkoordinasi dengan developer. Di dalamnya merupakan bagian dari Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ada forum perumahan kawasan pemukiman. Ini anggotanya seluruh stakeholder. Kalau forum itu anggotanya non pemerintah, non government. Jadi ada developer, ada asosiasi-asosiasi dan beberapa sektor lain. Nah, bagaimana kemudian kita mengkolaborasikan sehingga program 1 juta rumah itu bisa dilaksanakan di Jawa Tengah. Sudah cukup banyak, pendataan memang sedang kami lakukan, seberapa banyak sebetulnya Jawa Tengah bisa menghasilkan rumah dalam 1 tahun. Ini sedang kami data, jumlah developer sedang kami data juga, jumlahnya ternyata cukup banyak. Kami masih melihat apakah ini sudah memenuhi syarat sebagai bagian dari
sertifikasi developer. Ya karena data yang ada di kami itu total ada 16 asosiasi. Developernya ada sekitar 900. Ini harus kita berdayakan semua sehingga program 1 juta rumah bisa dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan oleh Pemprov sendiri agak berbeda dengan di provinsi lain. Tadi sampaikan Pak Basar, memang kami mengistilahkan miskin Pak Basar karena apa yang kami bantu adalah mereka atau masyarakat yang secara pendapatan memang di bawah kategori MBR. Kalau MBR itu biasanya desil di atas desil 4 kalau nggak salah, di atas desil 4-5, nah kita 4-6, nah kita di bawah itu. Jadi masyarakat ada beberapa contoh memang, seperti misalnya di Cilacap itu komunitas penderes gula kelapa, gitu ya. Kemudian di Brebes ada supir, ada buruh tani, buruh pasar. Bahkan sebetulnya kami juga punya program untuk masyarakat ex penghuni rusun. Jadi ini mungkin yang agak berbeda. Jadi rusun itu kan sebetulnya bukan tempat tinggal yang permanen, panjang gitu ya. Tetapi mereka memiliki masa jangka waktu biasanya 3 tahun. 2 periode boleh melakukan perpanjangan, tetapi setelah itu mereka akan kemana? Nah ini program ini kami tampung dari masyarakat yang habis sisa kontraknya, kemudian akan kita bantu dalam bentuk pembangunan rumah yang sifatnya mandiri ataupun komunitas gitu ya. Nah yang komunitas di Jawa Tengah memang juga skalanya tidak besar. Tadi di Pak Basar skalanya besar, kami menyasar pada skala-skala kecil karena memang kami bergeraknya pada membentuk komunitas gitu ya. Kemudian komunitas itu diberikan sosialisasi bahwa ada rumah murah, rumah yang strukturnya kuat, bisa dibangun secara gotong royong, dan ini adalah teknologi dari PUPR, yaitu rumah Ruspin. Rumah unggul sistem panel instan. Ya, ini bisa dilakukan karena dilakukan secara gotong royong. Makanya komunitas itu dari awal sudah kita bentuk agar mereka nanti turut membangun. Gitu ya. Nilai bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekitar 35 juta untuk struktur dinding, lantai dan atap. Memang tidak mewah, tapi rumah sederhana, cukup untuk tinggal. Kemudian ada padat karya 1,8 juta. Ya, program ini memang mensinergikan, mengkolaborasikan dengan pemerintah pusat. Dalam hari ini adalah Ruspinnya. Kami berkoordinasi dengan PUPR, dengan kabupaten terkait dengan izin-izin, sertifikat tanah, kemudian izin mendirikan bangunan. Kemudian dengan desa juga kami ada kolaborasi dengan desa, ada beberapa komponen yang dibantu oleh desa. Kemudian masyarakat ini iuran beli lahan, kemudian kita hanya membantu membuat site plan begitu, dan kemudian masyarakat yang pada akhirnya akan melakukan untuk, karena mereka berdaya, misalnya kalau di Brebes itu mereka ingin rumahnya seperti klaster misalnya kayak gitu, tidak pakai pagar, lumayan menarik ini, mereka sangat senang dengan program ini. Kalau boleh sedikit nanti sebelum dielaborasi, tahun depan kami sudah mulai menangani kawasan kumuh yang lahannya terbatas, gitu ya. Kami menyediakan Ruspin tetapi posisinya tingkat. Kami istilahkan optimis. Ya, optimis itu bangunan yang sebetulnya Ruspin tetapi dibuat 2 lantai, sehingga lahannya kebetulan kami berkoordinasi dengan kabupaten, dengan kota Surakarta lahannya hanya 24 meter persegi. Kemudian di Brebes lahan 28 meter persegi. Itu bisa dilakukan. Nah, ini komunitas semua. Saya kira itu beberapa yang dilakukan di Jawa Tengah terkait dengan beberapa program yang kami lakukan. Mohon maaf tadi optimis, omah panel tingkat milik Sejahtera. Omah panel tingkat milik Sejahtera. Omah panel tingkat milik sederhana. Jadi kita memang membuat istilah-istilah yang masyarakat itu
uangnya tidak banyak ya, masyarakat miskin. Yang di Brebes itu mereka iuran untuk beli tanah itu 7,5 juta saja. 7,5 juta itu? Mereka iuran ada 32 warga, rumahnya tergerus karena tinggal liar, tinggal di sempadan sungai. Tahun kemarin kena hujan hilang semua. Gitu hanyut ya. terbawa. Hanyut ya. Terus kemudian mereka setelah membentuk komunitas, mereka lihat harga lahan berapa. Mereka beli lahan 1.200 meter persegi untuk 32 rumah. Tapi itu menarik. Ya. Nah, ini luar biasa. Jadi itu sudah termasuk jalan ya segitu. Jadi masing-masing rumah kena 28. KDB-nya memenuhi syarat Pak Basar, kira-kira KDB 60. Jadi per kepala keluarga itu 7,5 juta itu Pak? 7,5 juta untuk beli tanah, itu iuran. Karena di kabupaten. Iya, terus kemudian pembersihan lahannya iuran per warga 100.000, sewa beku. Kemudian di pembersihan, sekarang proses pembersihan bisa dilihat di Brebes. Clearing ya? Iya, land clearing. Ya. Jadi udah bisa dilihat ya Pak ya? Pembebasan lahannya sudah, programnya tahun depan, tetapi dalam 2 minggu ini direncanakan akan pembangunan rumah contoh. Ya, rumah contoh karena ini warga miskin juga. Kumuh itu ya? Sempadan sungai, Kumuh. Kumuh ya? Tapi milik provinsi atau kota? Ini kebetulan terkena bencana sehingga memang kita tanggulangi, tidak sempat kita pilah ini bencana. Ya, karena bencana. Iya, baik, Pak. Ya. Nah, kalau tadi Bapak kan sudah sebutkan ada Ruspin ya Pak. Ya. Apakah Ruspin ini juga merupakan salah satu program kolaborasi antara Kemen PUPR dengan Pemprov Jawa Tengah Pak? Iya. Jadi kami pada awalnya memang dalam pemilihan bagaimana rumah itu bisa didirikan oleh masyarakat miskin, karena kita kan kalau masyarakat miskin kan memang harus melibatkan betul. Karena mereka tidak mungkin menjadi penonton. Kita ingin mereka juga ikut terlibat di dalamnya. Rumah itu harus sederhana. Rumah cetak. Ya, harus mudah. Ya. Dan tentu saja harus juga masyarakat bisa terlibat. Jadi ini hanya panel-panel saja. Dalam satu rumah standarnya adalah 36 meter persegi. Tetapi kalau kita lihat Pak Basar, ini hampir 40 sebetulnya. Kalau dihitung secara luasan hampir 40 meter persegi. Dan kenyataannya memang betul, rumah ini mudah. Jadi masyarakat itu hanya dilatih sebentar, kemudian hanya dalam 2-3 hari struktur Ruspin sudah berdiri dengan pola padat karya. Strukturnya, iya. Kolom-kolom, ya, itu kan berbentuk kubus gitu ya. Dan dengan spesifikasi yang ada, saya kira ini rumah untuk MBR level bawah atau marga miskin. Saya kira ini rumah MBR yang memiliki kekuatan paling bagus se-Indonesia ya. Karena kita teknologinya pakai teknologinya PU gitu. Jadi ini kan kalau strukturnya saja dia tahan gempa sebetulnya. Jadi ini yang kita berikan kepada masyarakat. Rumah dari sisi ukuran standar yang ditetapkan Bappenas, jadi 36 meter persegi bahkan sampai 40. Strukturnya sudah pasti kuat karena masing-masing kekuatan itu bisa untuk menahan gempa. Ya, baik. Ya. Nah, kalau untuk kembali kita ke program 1 juta rumah ya Pak ya. Untuk daerah Jawa Tengah sendiri, kabupaten atau kota mana yang dapat dijadikan contoh untuk keberhasilan dari program 1 juta rumah? Kalau kita berbicaranya pada pembangunan skala komunitas, karena yang skala besar pastilah dilakukan oleh developer ya. Tapi kalau untuk yang komunitas kami punya 6 titik yang memang cukup berhasil dalam melaksanakan pembangunan skala komunitas, yaitu di Cilacap itu adalah komunitas penderes gula kelapa, kemudian di Brebes ini komunitas untuk buruh supir gitu, kemudian di Magelang, kota Magelang, dan di Jepara itu ex penghuni rusun, di Kendal buruh, dan satu lagi ada satu lagi tadi rupa di Purbalingga adalah ex penghuni rusun. Ya, ini lumayan besar, tapi untuk kategori komunitas ya, komunitas bukan komunitas yang besar karena sangat sulit memang kita mencari lahan untuk iuran, membeli lahan dan lain sebagainya.
Tapi contoh dari Palembang bagus menggunakan koperasi. Nanti saya coba juga menggunakan koperasi karena bisa lebih besar nih dapatnya gitu ya. Nanti kita coba juga. Baik, terima kasih Pak Miko. Kalau dari wilayah Sumatera Selatan Pak Basyar, apa saja program perumahan yang sudah dilaksanakan di tahun 2021 dan yang juga sedang dijalankan di 2022 ini tentunya juga mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Di tahun 2021 kita sampai sekarang masih berjalan. Ada program perumahan MBR skala besar, ada 3.000 unit rumah di BPS Land. Tapi ini kecenderungan lebih kepada MBR yang fixed income, yang punya SK. Siapa dia? TNI, Polri, ASN, karyawan BUMN, BUMD. Nah, kita berpikir sementara yang paling banyak itu adalah MBR yang non fixed income. Yang non fixed income juga terbagi dua. Ada yang affordable, dia mampu tapi dia tidak punya akses ke bank. Ada yang dia memang tidak mampu dan tidak punya akses ke bank. Dan ini yang kita sedang perjuangkan. Dan kami sejak tahun 2021 bekerja sama dengan Kementerian PUPR yang dimotori oleh Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan. Kita mencoba membuat rumah green and affordable housing di Kota Palembang yang sudah terbangun sekitar 40 rumah, dan kita berkolaborasi bersama PT Semen Indonesia Group untuk membangun rumah cetak monolitik Dynahome yang tahan api, ramah material, kemudian hemat air. Dan kita juga berkolaborasi bersama PT Land Energy, itu juga menggunakan solar cell. Nah, kita coba untuk menekan biaya dengan harga yang relatif murah, 140 juta, menggunakan program Kementerian PU BP2BT. Jadi dapat subsidi 40 juta, jadi yang dikredit oleh masyarakat itu 100 juta. Ini salah satu program kita yang disupervise oleh IFC dari World Bank. Ini lagi kita kembangkan juga nanti ke Lubuk Linggau, Musirawas, nanti Pagar Alam dan Oku Selatan. Di samping itu kita ada program menarik sebenarnya, kolaborasi antara Kementerian PU dan pemerintah. Ini di Kota Prabu Muli. Nah, itu tadi yang cerita dari Mas Arief tadi ya, Mas Miko tadi cerita tentang koperasi. Jadi ada penyapu jalan ini dikoordinir oleh koperasi mereka sendiri untuk membeli lahan yang dikredit melalui koperasi. Setelah mereka lunas kreditnya itu, dan ini yang kita tawarkan, lahan sudah siap, tawarkan waktu itu ke Ditjen Penyediaan Perumahan. Kita tawarkan ada 223 penyapu jalan, dan alhamdulillah mendapat program BSPS-PB waktu itu. Dan ini sudah selesai. Ini yang menarik. Akibat itu sepertinya orang di Prabu Muli pengen jadi penyapu jalan semua, Mas. Karena mendapatkan rumah gratis 35 juta. Jadi lahan siap, dibangunkan rumah 35 juta. Yang penting lantainya semen, kemudian beratapkan dan berdinding beton, sehingga mereka bisa berteduh di sana nyaman walaupun belum diplester. Nanti kan ada swadaya dari mereka untuk membuat rumahnya lebih eye catching ya. Nah, itu yang saya bilang koperasi, tapi banyak lagi. Itu koperasi kan bisa dijadikan apalis nanti kalau kita masuk di program pembiayaan perumahan, baik itu FLPP maupun BP2BT. Dan ini tadi saya sampaikan bukan hanya di Prabu Muli, kita juga memfasilitasi di Lubuk Linggau. Untuk siapa? Penggiat olahraga di situ. Ada 70 rumah yang mereka membeli lahan, kemudian kita fasilitasi, kita buatkan site plan-nya, kemudian masuklah di situ. Karena waktu itu program BSPS-PB di stop, maka nggak apa-apalah, yang penting jadi kita sudah sampaikan ke masyarakat. Jadi yang di situ masuk BSPS-PK hanya 20 juta dan selebihnya mereka swadaya. Makanya ini juga ada di Musirawas, ada di Banyuasin untuk perawat kerbau,
untuk di Musirawas itu guru honorer. Dan ini yang kita harapkan, kenapa pada saat horizontal learning se-Indonesia di Kota Palembang kita sepakat Jarkim yang kita bentuk, jaringan Dinas Perkim se-Indonesia, sepakat kepada memohon kepada Pak Menteri kiranya program BSP SPB ini dihidupkan lagi, karena kita bisa menyasar kepada kalau Mas Miko tadi ngomong orang miskin, kalau saya non fixed income yang tidak punya akses ke bank dan tidak juga punya kemampuan itu. Jadi mereka cuma mampu kredit tanah saja. Mas Miko juga punya program itu. Makanya kami ini sering TikTok karena kami sama-sama sebenarnya alumni beasiswa dari Kementerian PU yang 22 tahun yang lalu kami dapat sekolah di International Housing Studies, sekarang Erasmus University. Dan kita nggak nyangka 22 tahun kemudian kita dipertemukan di sini ngurusin perumahan. Ini menarik sekali Mas Miko, iya nggak? Makanya kami sering TikTokan, kami sering studi tiru mana yang menarik di Mas Miko ini yang bisa kita terapkan di Palembang, mana yang menarik di Palembang Mas Miko bisa terapkan di Semarang atau Jawa Tengah, karena karakteristik kita berbeda. Karakteristik manusia juga berbeda, ada yang bisa diterapkan, ada juga enggak. Ya, baik Pak. Nah, kalau misalnya dari Provinsi Sumatera Selatan sendiri, apakah pernah mengadakan survei mengenai kebutuhan perumahan? Oh iya, kita bekerja sama dengan kabupaten kota dan juga baik secara individual maupun dengan konsultan untuk menginventarisir berapa sih jumlah backlog yang ada di Sumatera Selatan, tentunya backlog hunian ya. Backlog kepemilikan. Jadi itu sekitar 400 ribuan lebih ya, 402.000. Nah ini yang kita harus tuntaskan. Namun sayang sekali sama seperti Mas Miko sampaikan, karena kita punya keterbatasan kewenangan menurut Undang-Undang 23. Maka dari itu kita bentuk jaringan Perkim atau Jarkim ini untuk menyemangati satu nafas kita untuk mendukung program 1 juta rumah ini dengan cara-cara ya improve sendiri, inovasi sendiri. Karena kalau menurut Undang-Undang 23 itu cuma 2 yang diperbolehkan di Dinas Perkim daerah ini. 1, membangun rumah tidak layak huni akibat bencana. Pertanyaan bagaimana kalau bencana itu tak kunjung datang. Yang kedua, membangun rumah tidak layak huni relokasi akibat program pembangunan. Kalau dia senang ganti rugi nggak jalan juga program ini. Makanya memang land banking itu dibutuhkan untuk masing-masing kabupaten kota, sehingga apabila terjadi sesuatu relokasi itu dengan mudahnya kita bisa membangunkan, memberikan dukungan dalam bentuk bantuan sosial ataupun dalam bentuk program BSPS, PB maupun PK itu Mas. Nah Pak, kalau misalnya untuk program Kementerian PUPR sendiri di bidang perumahan yang sangat dibutuhkan masyarakat dari Sumatera Selatan ini apa itu Pak? Bukan hanya Sumatera Selatan, se-Indonesia kita udah sepakat di Palembang kemarin, udah tanda tangan loh, disaksikan oleh Pak Dirjen. Itu BSP SPB itu sangat menolong. Karena BSP SPK itu kan hanya RTLH biasa ya. Tetapi bagi masyarakat yang sudah beli lahan ini bisa dibantu rumahnya itu jadi loh. Jadi benar, sudah pakai atap, pakai dinding, pakai lantai. Ini menarik sekali. Ini bisa ditanyakan se-Indonesia sudah sepakat kami butuh program BSP SPB ya Mas ya? Ya Pak, untuk bentuk kerjasama dan kolaborasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Provinsi Sumatera Selatan sendiri dengan Kemen PUPR ini untuk menurunkan angka backlog perumahan itu seperti apa Pak? Ini kita fokus, kalau backlog perumahan ini lebih kepada kepemilikan, sebenarnya lebih kepada business to business. Tapi ini kita mencoba, kan selama ini kan bermain di ranah FLPP, itu ranah yang nyaman lah bagi bank. Nah sekarang kita berjuang terus berkolaborasi secara instan bagaimana kita menyukseskan program BP2BT, yaitu rumah dengan subsidi 40 juta. Ini yang memang tidak mudah, tapi kami berjuang terus dan alhamdulillah sudah pecah telur kalau untuk Sumatera Selatan. Dan Mas Miko yang masih belum pecah telur, kuotanya besar dibanding FLPP, tapi memang agak rumit ya. Ini yang perlu penekanan kembali kita kepada bank ya, agar bisa dengan sepenuh hati mendukung program BP2BT ini. Oke, nah kalau dari Jawa Tengah sendiri Pak, ada terobosan baru
atau tidak dari Jawa Tengah. Ini kalau nggak salah nih saya ada informasi nih ya, katanya saat ini Kementerian PUPR tengah membangun rusun untuk para pekerja di kawasan industri di Kendal dan juga di Batang. Iya. Dan apakah program hunian vertikal rusun ini untuk pekerja bisa menjadi magnet untuk menarik investasi di Provinsi Jawa Tengah, Pak? Oh iya, terkait dengan rusun ini menarik sekali ya, khusus di Batang gitu ya. Ya. Ini memang program bagi tidak hanya Batang sebetulnya, karena ini skalanya nasional. Bahkan kalau kita bicara ini adalah sangat strategis. Ya, jadi ide untuk memasukkan rusun ke dalam kawasan industri sendiri ini sudah merupakan ide yang sangat baik. Ya. Kenapa demikian? Kalau kami memang melihatnya lebih komprehensif gitu ya. Apabila karyawan atau buruh pabrik itu bekerja di dalam, itu salah satu indikatornya adalah mereka akan turun dari nilai rupiah yang harus dikeluarkan. Ya, ini adalah upaya bagaimana kemudian pemerintah bisa menaikkan kesejahteraan, bukan dari sisi meningkatkan pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Ya, ini luar biasa sekali di Batang ini. Kami memang sangat merespon positif di posisi itu. Waktu itu sebetulnya kami berharap tidak hanya di dalam sebetulnya, tetapi di hinterland dari kawasan industri juga ada. Ini Rusunami atau Rusunawa. Karena ini di dalam kawasan. Ya, kami sebetulnya lebih ingin menyebarkan posisi selain di dalam, ada juga di titik luar, karena kawasan Batang Kendal adalah merupakan kawasan pengembangan industri yang cukup besar. Ya. Nah, nanti di Jawa Tengah pada saat itu kami sudah siap dengan pengembangan untuk transportasi massal. Ya, termasuk di dalamnya kereta api segala macam. Selain itu, kalau bagi kami itu yang untuk kawasan industri itu clear, betul. Tetapi selain yang kawasan industri ada juga beberapa rusun yang dibangun oleh Kementerian PUPR, baik untuk pekerja ataupun juga untuk pondok-pondok gitu ya. Dan ini secara masif memang ada di Jawa Tengah, dan secara keseluruhan memang diarahkan untuk sementara waktu adalah menurunkan kebutuhan rumah. Tetapi sekali lagi ini adalah bagaimana sebetulnya kita kalau kita kan orang Indonesia pasti kalau belum punya rumah ya jadi belum. Itu tadi backlog itu kehunian. Sementara kita kan kalau yang kepemilikan ini yang kita 1 juta rumah itu kan sebetulnya kan kepemilikan. Mas, itu bagus juga kalau kita pikirkan menjadi program rent to own. Jadi sewa milik. Dia bayar sewa tapi sekian tahun kemudian milik menjadi dia. milik. Seperti Bluebird lah gitu. Iya. Dan ini sebetulnya menarik sekali. Jadi rusun itu salah satu upaya bagaimana dalam jangka waktu tertentu ya, karena kan pasti ada batasannya. Kalau tadi yang pekerja itu kita belum tahu seperti apa, tapi untuk yang MBR itu kan 2-3 tahun itu harus kita pikirkan memang. Jadi membangun rusunawa banyak itu kita tetap harus berpikir bagaimana setelah itu. Nah, kita di Jawa Tengah terkait dengan rusun ini, kami baru berkirim surat kepada Bapak Gubernur dan kita berharap memang ini masuk program Gemar Menabung untuk penghuni rusun, sehingga nanti selesai menghuni rusun itu akan kami salurkan melalui program PB Komunitas, PB Mandiri, FLPP atau PB2BT, sehingga rusunnya dibangun tetapi kemudian selesai rusun mereka memiliki rumah. Vertical housing. Baik, terima kasih Pak Miko. Nah, karena kita masih dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional 2022 nih Pak. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah Dinas Perumahan dari kawasan Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Tengah, Pak? Silakan. Jadi kita sih untuk Hari Perumahan Nasional, kalau dukungan program kita udah laksanakan seperti saya sebutkan tadi. Tetapi untuk memeriahkan Hari Perumahan Nasional, kami ini udah setiap tahun kami selenggarakan. Yang pertama kami adakan pameran perumahan. Kita menggandeng bank, perbankan, dan juga menggandeng real estate untuk pameran perumahan, dan juga kita mengundang narasumber yang berkompeten untuk menjadi pembicara. Selama ini kita mengundang dari Kementerian PU, dari BP Tapera, juga dari perbankan. Dan ada lagi yang menarik, kita juga menyelenggarakan sayembara. Sayembara untuk desain rumah tumbuh. Jangan sampai
rumah tipe 36 untuk MBR itu ketika sudah akad kredit, sudah milik mereka, itu pada saat pengembangannya itu sembarangan. Jadi kesannya kumuh. Makanya kita coba adakan sayembara bagaimana desain rumah 36 untuk tumbuh. Jadi kita nanti ketika mereka ingin mengembangkan, ini loh desainnya, sehingga tetap tertata rapi. Di samping juga kita melakukan sayembara lain seperti sayembara penanganan rumah kumuh, kemudian penulisan karya tulis tentang penanganan kawasan kumuh dan lain sebagainya. Dan yang menarik karena saya ketua Getbolnya Sumatera Selatan, maka di hari Perumahan Nasional ini, Hapernas ini, kami mengajak serta balai dan dinas pemukiman kabupaten kota untuk tanding Getbol itu untuk memeriahkan hari Perumahan Nasional. Di samping ada kegiatan-kegiatan lainnya untuk memeriahkan hari Perumahan Nasional seperti goes misalnya dan lain, untuk menjalin keakraban antara dinas perumahan pemukiman dan balai yang ada di Sumatera Selatan. Baik itu balai jalan, balai sumber daya air, balai pemukiman dan balai penyediaan perumahan. Ya, baik, terima kasih Pak Basyar. Kalau dari Jawa Tengah sendiri gimana Pak? Provinsi Jawa Tengah, silakan Pak. Seperti tadi disampaikan Pak Basyar, memang ada beberapa kegiatan ya. Tetapi mungkin ada sedikit yang berbeda terkait dengan ini. Kami merencanakan akad kredit massal untuk rumah subsidi di Semarang. Mudah-mudahan ini nanti berhasil. Pada tanggal 25 kami bekerja sama dengan BTN, dan ini juga harapannya tentu saja akan menjadi momentum yang cukup baik pada saat Harpenas ini. Selain itu, boleh ya saya berharap ya di hari Harpenas ini kepada Pak Menteri PU ataupun kepada Dirjen Perumahan. Tadi kalau Pak Basyar sudah sampaikan mewakili Jarkim bahwa kalau bisa BSPS PB itu dihidupkan kembali, kami juga sebetulnya berharap bahwa komunitas yang kami kembangkan atau yang kita kembangkan, karena memang sulit mencari lahan skala besar. Kami bergerak pada skala-skala komunitas antara 20 sampai dengan 30-40 rumah. Kami berharap ini juga bisa mendapatkan bantuan dari Kementerian PU untuk PSU. Karena apa? Tentu saja program ini adalah program yang secara mandiri sebetulnya masyarakat sukarela pindah dari lokasi kawasan kumuh. Mereka iuran beli tanah sendiri, kemudian Pemprov memberi bantuan rumahnya, sementara jalan PSU dan sebagainya sementara ini belum masuk. Dan harapan kami tentu saja ini menjadi kolaborasi yang lebih baik lagi antara PUPR, kami di provinsi, kabupaten, kota, masyarakat, bahkan sampai dengan desa. Sehingga yang dibangun Mas Miko itu PSU-nya tidak hanya yang untuk skala besar, developer, tetapi juga yang program komunitas ini bisa juga diprogramkan di Kementerian PU itu untuk bantuan PSU itu. Luar biasa. Pokoknya kalau ini bisa, kami di Jawa Tengah tahun depan kami PB sekitar 1.000. Tetapi terbagi menjadi komunitas-komunitas dan mandiri, bencana juga masuk di dalamnya. Baik, terima kasih banyak Pak Miko, terima kasih banyak juga Pak Basyar, dan juga terima kasih untuk seluruh sahabat PUPR yang sudah menyaksikan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Miko dan juga Pak Basyar menjadi informasi untuk Anda semua yang ada di sini yang sudah bergabung bersama dengan kita. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber saya, terima kasih untuk Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Jawa Tengah Bapak Insinyur Arief Jatmiko, dan juga terima kasih Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Selatan Bapak Insinyur Haji Basyaruddin Ahmad. Terima kasih banyak sekali untuk seluruh sahabat PUPR yang juga sudah bergabung bersama dengan kita, dan jangan lupa untuk sahabat PUPR yang mau mendapatkan informasi lebih detail lagi mengenai bagaimana caranya mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan perumahan atau juga hunian yang layak bersama dengan Kemen PUPR, teman-teman atau juga sahabat dari PUPR bisa langsung follow di Instagramnya di @kemenpupr, atau juga di TikTok di @kemenpupr, dan juga bisa di Twitter di @kemenpu, atau juga bisa follow di Instagram di Facebooknya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia.
atau juga bisa langsung ke websitenya di www.pu.go.id. Dan jangan lupa juga kalau misalnya memang nggak sempet nonton, bisa langsung dengerin aja di podcastnya aja di Spotify, yaitu podcast Sigap Membangun Negeri. Dan juga untuk YouTube-nya jangan lupa nih, untuk semua sahabat PUPR langsung saja subscribe dan jangan lupa untuk di-like semua kontennya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa komen dengan ide dan saran yang pastinya membangun untuk negara Indonesia. Terima kasih, saya Riri Saramelia mengucapkan salam sehat untuk kita semua dan sampai bertemu lagi tentunya di podcast Sigap Membangun Negeri. Terima kasih. Bersama PUPR, sigap membangun